Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila jami'i masyaikhina wa asatidina wa muallimina wa mursyidina wa khususan li muallifi hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pematang Cengkring, pemuka agama, tokoh masyarakat, para kepala dusun yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih disisakan usia kita sampai sudah melampaui bulan Syawal. Udah lewat bulan Syawal? Belum, masih penghujung bulan Syawal. Setelah kita terhenti mengikuti pengajian sebagaimana biasa lebih kurang 2 bulan, masuk di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan sangat panas. Mudah-mudahan dengan sangat panasnya itu bisa terbakar segala dosa-dosa kita, yang akhirnya masuk di bulan Syawal kita dalam keadaan suci bersih, hilang dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan Syawal ini seharusnya, Syawal itu peningkatan, Pak. Seharusnya dulunya jemaah pengajian kita 20 orang, di bulan Syawal itu setidaknya 21 orang. Ada penambahan, peningkatan. Demikian amal ibadah kita. Jadi tadi malam teringat sedikit kajian tasawuf kitab 8 bersama Mu'alim Abidin. Kecintaan kita yang 100% kepada Allah itu akan berkurang sejauh mana cinta kita kepada dunia. 20 cinta kepada dunia, maka tinggal 80%. Kalau dibalik, seandainya 80% cinta kita kepada dunia, tinggal 20% cinta kepada Allah. Kita timbanglah hati kita, muhasabah kita di penghujung Syawal ini, berapa banyak ibadah yang udah kita laksanakan, apakah mengalami peningkatan, ataukah tetap, atau bahkan menurun. Jadi mudah-mudahan ghirrah, semangat di bulan suci Ramadan itu akan ditampilkan di bulan Syawal dan selanjutnya. Jadi semangat syamu Ramadan itu diwujudkan setelahnya. Kalau di bulan Ramadan dah biasa. Memang rata-rata umat Islam itu
condong beramal ibadah. Ganjarannya bukan tanggung besar. Rata-rata seperti itu walaupun tidak semua. Namun setelah itu bukan berarti kita tinggalkan amal ibadah selama bulan Ramadan itu. Peningkatan. Begini juga dakwah, termasuk para kepala dusun. Seharusnya kepala dusun, terutama yang hadir, alhamdulillah, yang tak hadir. Dia kepala dusun itu bertanggung jawab tidak hanya menyampaikan pesan-pesan dari Pak Kades. Dah, ini gotong royong besok. Enggak seperti itu. Termasuk pengajian ini, datangi. Ketidak ngapain jadi kepala dusun. Sampai sebulan, 2 bulan dapat gaji dia. Iya kan? Tak usahlah kepala dusunnya hadir. Kepala dusunnya hadir. Jadi tahulah masyarakat itu, oh, kepala dusunnya hadir. Soganlah kami tak hadir pula. Ini kepala dusunnya tak hadir. Macam mana masyarakatnya yang hadir? Seharusnya seperti itu. Demikian juga kepada Kades. Dia hambat bawahan kita, tak masalah. Buat meeting. Kita tanya. Ya itulah kita tampil beda. Walaupun mungkin tidak ada aturan dari atasan seperti itu. Kita mengambil kebijaksanaan sendiri. Bukan memaksa. Memang kewajiban dia untuk menuntut ilmu. Bukan hanya di pengajian permasalahan ini. Andai kata kepala dusun itu pengaji di tempat-tempat lain tak masalah. Yang jadi masalah tempat lain pun tak mengaji. Ini seminggu sekali. Jadi termasuk saya pribadi malam ini insyaallah kalau cepat kita mengaji, saya akan mengaji di Nurul Huda Musholah untuk tahsid. Dan setiap malam Senin saya ajak juga jemaah untuk hadir setiap malam Senin di Medang. Begitu juga di tempat lalang yang lain. Kalau luang waktu dipersilakan datang. Itu sebagai cambuk. Perkataan mungkin agak tak enak didengar, tapi itu memang kewajiban setiap dai untuk menyampaikan seperti itu. Apalagi kita sudah menjadi ditokohkan orang. Bukan ditokoi ya, ditokohkan orang. Kepala dusun itu kan jadi panutan di dusunnya. Jadi dia itu menjadi acuan. Jadi kalau rajin kepala dusunnya, tak apalah pun dibilang-bilang, insya Allah itu akan terikut dengan sendiri. Bantulah Bapak Kades kita untuk menyampaikan dakwah. Sebagaimana janji-janji kita terdahulu sebelum kita masuk di dalam jabatan tersebut. Nah, bersyukur kita kepada Allah, kita masih disisakan usia kita sampai di bulan ini. Berapa banyak orang di bulan Ramadan tak bisa menikmati bulan Syawal. Bahkan di bulan Syawal ini berapa banyak juga yang kita dengar udah kembali kepada Allah, tak balik lagi seperti kita ini. Itu menjadi pelajaran bagi kita, siapkan bekal kita sebaik-baik mungkin. Jadi ini malam perdana setelah kita libur lebih kurang 2 bulan. Masih menyambung kajian tasawuf. Pada malam ini bukan jadwal saya, seharusnya ini jadwal Ustaz kita Syahruman. Cuma karena ada keperluan, ada sesuatu hal, dia minta gantikan. Jadi insya Allah saya akan melanjutkan kajian yang telah terputus sementara waktu terdahulu. Kajian kitab Hidayatus Salikin. Bahasa Arab tapi Melayu. Di kitab ini banyak mengutip perkataan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Nih, Bidayatul Hidayah. Jadi ini tentang akhlak ataupun tasawuf. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Amin. Tsumma qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Bapak-bapak rahimakumullah,
amanah yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Kita jaga diri kita, tubuh kita ini mempunyai anggota, itu tempoh hari. Anggota yang 7. Belum habis-habis anggota yang 7 ini pembahasan. Sampai dengan lidah. Tempoh hari sudah kita bicarakan tentang lidah. Menjaga lidah. Kita jaga lidah kita itu baik-baik. Pertama dari dusta, udah habis pembahasannya. Kemudian yang kedua menyalahi janji, itu pekerjaan lidah juga. Kemudian yang ketiga ghibah, udah selesai pembahasan. Kemudian mira dan jidal. Nah, ini yang keempat, sudah sedikit hari diulas sambungannya. Kita ulang dari pengertian jidal dan mira. Bapak rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali, makna mira itu mencela perkataan orang lain karena hendak menyatakan akan cedera di dalam perkataan orang itu. Dia membantah perkataan lawan bicaranya dengan tujuan untuk mencari kesalahan yang ada pada diri lawan bicara. Mencari kesalahan, berbantah. Tidak lain tujuannya itu adalah untuk menghinakan lawan bicaranya. Kan banyak terjadi seperti itu. Berdebat. Tujuannya mencari kesalahan seseorang itu supaya menjadi hina lawan bicara. Nah, itu dikatakan mira. Sedangkan jidal ibarat daripada mira. Seperti halnya juga mira, membantah juga. Cuma ta'alluq dia yang kaitannya dengan mazhab tentang hukum-hukum agama. Terutama nanti ilmu fikih terjadi perdebatan. Kalau dulu ilmu kalam. Kemudian munaqashah itu umum. Jadi mira dan jidal boleh juga keduanya ini dikatakan munaqashah. Dia. Jadi umum daripada mira dan jidal. Karena boleh dikatakan mira dan jidal itu munaqashah. Kemudian munaqashah itu pun boleh juga dikatakan mukhasamah, yaitu membantah akan perkataan orang karena untuk menuntut haknya, menuntut akan kebenarannya. Jadi kata Imam Ghazali rahimahumullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, sabda Nabi SAW di dalam kitab Ihya karangan Imam Ghazali itu disebutkan oleh Imam Ghazali sabda Nabi SAW, inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladul khasm, bahwa yang terlebih benci daripada laki-laki kepada Allah Ta'ala itu yaitu laki-laki yang mengekali akan berbantah, yakni membanyakkan akan berbantah dan berkelahi. Karena sekalian demikian itu tertegah pada syarak, dan jika ia benar sekalipun. Jadi hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Paling benci sangat Allah Ta'ala itu kepada seseorang. Di sini laki-laki dicontohkan, perempuan pun gitu juga. Yang mana laki-laki ini asik saja selalu mendawamkan
asalkan bertemu kawan, ada saja kawannya berdebat. Dikekalinya. Menselalu kan apalagi bahasa. Asalkan kumpul-kumpul, dia lagi berdebat. Itu saja kerjaannya. Jadi Allah Ta'ala itu benci. Kalau benar, walaupun benar sekalipun. Kita ini dalam keadaan benar, tapi berkelahi, berdebat. Akhirnya berantem. Tak boleh. Apalagi kita salah. Ini payah juga nih. Tak apa. Enggak usah di luar, di rumah kita sendiri. Yang masih ada bini lah. Bisa saja berdebat sama orang rumah kita. Tak putus-putus berdebat. Akhirnya terjadi perkelahian. Setelah perkelahian terjadi perceraian. Aku ceraikan, kau talak 7. Lebih lagi. Aku ceraikan, engkau talak 7. Jatuh berapa tuh? Jatuh 3. Orang berkata, aku ceraikan, engkau talak 3. Jatuh berapa? Jatuh 3. Sekali ucap jatuh 3. Jumhurul ulama talak 3 dijatuhkan menjadi 3. Jangan cubo-cubo nanti kita bikin 1 pula. Memang ada sebahagian seperti itu. Karena sudah terlanjur dia menjatuhkan istrinya talak 3, menyosal. Dia carilah. Oh, ustaz ini tanya. Oh, talak 3 jatuh 3. Cari lagi, talak 3 jatuh 3. Sampai jauh-jauh, sampai pengadilan. Talak 3 jatuh 1. Itulah dipakai. Itu. Yang jelasnya janganlah kita corai, supaya jangan terjadi seperti itu. Ingat, itu perlu kita ingatkan anak-anak kita. Demikian masalah iddah. Iddah sekarang ini, kalau kita memakai KHI kompilasi hukum Islam, dipersyaratkan setuju istri. Rujuk, cerai talak 1. Belum habis masa iddah, tolak rej'i, dirujuk oleh sang suami karena terjadi perkelahian tadi kan, cerai talak 1. Seminggu kemudian setelah terjadi perceraian talak 1 itu dirujuk oleh suaminya. Aku rujuk kau dek, maksudnya aku kembali kepada kau, ayolah balik ke rumah. Ketika itu sah tidak rujuknya. Padahal istri, aku tak mau bang. Aku kan tak setuju. Sah tidak? Tetap sah. Tapi kompilasi hukum Islam mesti dipersyaratkan setuju istri. Itu jadi masalah. Itu terjadi termasuk kepada ada kawan saya juga sekaligus saudara. Saya bilang itu tetap sah. Dia bilang tak sah rujuknya. Akhirnya menikah dengan orang lain. Saya bilang itu perzinahan. Karena udah dirujuk oleh sang suami. Menikah pula sama orang lain. Karena udah menikah sama orang lain, itu bukan menikah namanya. Berzina. Saya bilang sama kawan ini tadi, kalau kau tak mampu lagi mengambil istrimu yang dibawa oleh orang itu, kau ceraikan saja. Kalau tidak, kau sendiri yang menanggung dosanya. Karena kau tahu dia itu berzina dengan orang lain. Jepang. Kalau masalah talak ini, ya Allah, banyak kali pendapat. Jadi kalau untuk berhati hati, jangan kita ceraikan. Terjadi perceraian sesuai dengan ungkapan kita. Kecuali lafaz kinayah. Hambus kau, pergi kau dari rumahnya, kau ambil pakaian kau gulung tikar nih, pergi ke tempat mama. Ada hatinya menceraikan talak 1, maka 1 lah. Kalau tidak ada ungkapan cerai dalam hati, maka tidak terjadi perceraian. Akibat apa itu? Terjadi perkelahian, jidal dan merok tadi di rumah tangga. Mudah-mudahan
rumah tangga kita tak seperti itu. Kalaupun terjadi perkelahian, kita bisa mendamaikan sendiri. Itu saja. Bapak-bapak rahimakumullah. Benci Allah Ta'ala itu kepada laki-laki yang asyik berbantah saja kerjaan. Berdebat, tak ada hasil. Merah padam mukanya. Kemudian lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tarakal mira' wa huwa mubatilun, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah." Barang siapa meninggalkan mira', berbantah-bantah tadi, wa huwa mubatilun, padahal dia itu dalam keadaan salah, banallahu lahu baitan fi rabadil jannah, akan dibina, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di tengah surga lah, di keliling surga. Tapi wa man tarakahu wa huwa muhiqqun, barang siapa meninggalkan mira' itu tadi padahal dia dalam keadaan benar. Mira' tadi berbantah padahal dia benar, dia tinggalkan. Banallahu lahu baitan fi a'lal jannah, akan dibina, dibangun oleh Allah Ta'ala rumah paling tingkat tinggi di surga. Aduh hadiahnya. Jadi kalau kita tuh ingin menyampaikan sesuatu dengan baiklah, habis di situ. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastakmilu abadun haqiqatal iman hatta yada'al mira' wal jidal wa in kana muhiqqa. Tiada menyempurnakan oleh seorang hamba Allah akan sungguh-sungguh iman hingga meninggalkan ia akan mira' dan jidal, yakni meninggalkan ia akan berbantah dan berkelahi, dan jikalau ada ya benar sekalipun. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yastakmilu abadun haqiqatal iman. Seorang hamba itu tidak sempurna hakikat keimanannya itu sehingga dia meninggalkan berbantah-bantah tadi, berkelahi itu tadi, walaupun dia dalam keadaan benar sekalipun. Jadi hadis ini tidak sesahih hadis yang pertama dan kedua tadi. Tapi walaupun tak sahih dan derajatnya dhaif, masih bisa kita pakai. Jadi yang pertama tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang kedua hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud, derajat hadisnya hasan. Kemudian hadis yang ketiga ini dari Ibnu Abid Dunya, derajat hadisnya dhaif. Dhaif itu bukan palsu, kecuali maudhu. Kemudian kita lanjutkan, sinilah batasnya. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wala yanbaghi an yakhda'aka syaitan wa yaqulu laka azhiril haqqa wa la tudahin fihi fa inna syaitana abada yastajirul humqa ila syarri fi ma'radil khair fala takun dihkatan lisyaitan fa innahu yaskharu bika fa izharukal haqqa hasan ma'a man yaqbaluhu minka wa dzalika bi tariqin nasihati fil haqiqati la bi tariqil mumarah walin nasihati sighah wa hayatun wa yuhtaju fiha ila talattufin wa illa sarat fadihatan wa sara fasaduha aksara min salahiha. Ini perkataan Imam Ghazali. Begitulah bunyinya. Artinya apa? Apa kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Jangan siogianya bahwa memperdayakan akan dikau oleh syaitan. Maksudnya janganlah kau itu diperdaya oleh syaitan. Jangan mau diperdaya oleh syaitan. Dan berkata ia bagimu, syaitan itu tadi berkata dia di saat kita berbantah tuh,
Saat berbantah itu apa kata setan? Nyatakan olehmu kebenaranmu. Kau yang benar. Terus lanjut. Dikipas ya. Tak ubahnya kalau ada api ditambah lagi bensin. Gitulah. Kau betul. Lanjut. Dia tu salah. Hantam saja. Kau dapat sampai malu dah. Sampai begitu. Nyatakan kebenaranmu dan jangan engkau lemah. Malu nanti. Macam-macam lah namanya pun syaitan. Jangan kau lemah di dalam menyatakan kebenaran. Jangan kau lemah dalam menyatakan kebenaran. Maka jangan engkau ikutkan akan perkataan setan di dalam yang demikian itu. Kalau ada di dalam hati kita tu saat berdebat seperti itu, jangan diikutkan. Kecuali dalam keadaan perang kita sama orang-orang kafir kan, yang macam-macam menghina Islam dia kan. Itu betul-betul kita serang dia. Itu sudah meremehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Kita angkat senjata, bahkan kita rela walaupun mati terbunuh. Ini debat kusir. Itu tuh Mi'raj dan Jidal itu debat kusir. Tak ada hasil di warung-warung, masalah dunia, apalagi masalah agama. Maka karena bahwasanya setan itu selama-lamanya ia hendak menghela akan orang yang kurang akal. Apa menghela? Menghela ini menari. Menuntun, menari. Selama-lamanya setan itu ingin menari. Apalagi ditengoknya orang ini udah kurang akal. Kepada kejahatan. Di dalam tempat kebajikan. Dia setan itu tak mau. Di tempat pengajian setan itu tak mau. Macam mana ditarik, teng bisa jatuh satu persatu. Setan itu cukup tak suka kalau ada perkumpulan kebaikan. Kalau dapat tinggal Pak Isa saja sendirian di sini. Senang hatinya itu. Ditarik satu persatu. Elok kau raun sana raun sini. Apalah pengajian itu saja. Gurunya pun guru tak terkenal. Guru di belakang rumah sana. Gitu ditarik, tak suka. Tidak hanya apalagi tempat pengajian ini. Tempat pengajian yang pahalanya banyak. Siapa yang bagi kue ini walaupun tak datang banyak pahala. Siapa yang membagi modal untuk ini walaupun tak datang insya Allah ada sumbangan dia, sumbangsi, ada sangkut pautnya. Ini tak datang, tempat lain pun tak datang, tak mengaji, tapi beramal. Beramal tanpa ilmu tak ada artinya. Bisa sesatlah, ya tidak apa. Tak ada ilmu, dia beramal. Cobalah, tukang jahit, tak ada pengalaman jahit. Pak, tolong jahitkan celanaku ini. Dia tak pernah jahit. Dijahit ya lah Pak, punya Pak Haji pula. Wah, udah siap tuh, udah sempit. Tak bisa dipakai. Itu ilmu dunia. Oh ya tidak? Tak ada ilmunya menjahit, tapi dia berani. Dia amalkannya menjahit. Antara apa dijahit. Itu contohnya. Yang herannya kita, pihak perusahaan itu cukup ketat. Kalau tak ada ilmu kita sudah bagi masuk. Seharusnya kita berpikir untuk agama pun demikian. Ilmu solat tuntut ilmu solat. Jangan sempat kita tak tahu. Alhamdulillah bacaan yang dibaca oleh Pak Haji, walaupun usia Pak Haji tidak lagi muda, tapi bacaannya tadi bagus. Tapi pendek saja pula. Tapi maknanya itu lah menyindir itu. Untuk menembak kita. Nasihat itu kan dalam kebaikan. Semua kita itu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Amal beriman. Wa amilus solihati, beriman tidak hanya cukup beriman, kalau tidak beramal saleh. Kemudian saling nasihati dalam wa tawassaw bil haq, dalam kebenaran, al haq. Nasihati dalam kebenaran, tapi bukan dengan cara berdebat kusir tadi. Nanti ada sampai kita baca nanti caranya.
Kalaupun salah, dengan cara yang baik, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kalau tidak, kita rugi. Jadi setan itu tidak lain tujuannya untuk menarik seseorang dalam perkumpulan kebaikan supaya ditinggalkan kebaikan itu. Kalau di pengajian, kalau dapat jangan ada pengaji di kampung. Jangan ada pengajian. Ini alhamdulillah Bapak Kepala Desa kita ada membuat seperti itu. Jarang juga kepala desa terpikir, mungkin ada terpikir, tapi membuat seperti itu. Keliling. Tujuan keliling kita ini ibaratnya apa? Orang muhajirin, pindah sana pindah sini. Untuk apa? Untuk menengok masyarakat di setiap dusun. Dibikinlah 4, kalau tidak apa salahnya di sana saja blok 10. Tak apalah payah-payah. Jadi harapkan Bapak Kadus pun agak menariklah. Datang tak datang kita panggil saja keliling. Saudara-saudara kita. Ada jalannya. Ada jalan tak apalah malu. Kalau tidak ada acara ini, segan kita menyuruh orang itu untuk mengaji. Tapi dengan ada acara permasa ini, tak segan kita. Ini wasiat kepala desa mengundang Bapak Ibu untuk datang malam ini. Barang 1 jam saja. 1 jam. Kadang tak sampai pun 1 jam. 1 jam pun dah ngantuk. Duduk di tempat ini perjuangan. Ya tidak, Pak. Coba aja mengantuknya. Begitulah godaan. Tapi alhamdulillah kalau di sini memang beda di tempat lain. Kalau dapat di sini juga Pak Kades sih selalu. Ini ya minuman podas ada. Minuman podas. Roti lagi. Dimakanlah. Tanggung itu. Duduk aja dapat awak di sini. Di dunia aja dah nampak nih. Di akhirat insya Allah tak hilang pahala. Ditariknya bagi orang yang kurang akal itu ada seperti itu, jangan kita ikutkan. Kemudian jangan engkau jadikan dirimu itu tempat permainan bagi syaitan, dimain-mainkannya gitu, jangan. Dan tempat kesukaannya dimain-mainkan oleh syaitan, suka syaitan itu. Kalau kita mau mengikutnya. Karena bahwasanya setan itu memberanikan akan dikau. Bahasa Arab Melayu ini seperti ini. Berani dia, memang itu tugas dia. Siapapun tak peduli. Serban melingkar di atas kepalanya, tak peduli dia. Bahkan itu elok keroyoknya banyak setan. Dikeroyoknya. Ustaz dikeroyok, teng macam-macam. Jatuh ustaz itu sonang hatinya. Ketahuan ustaznya selingkuh. Manalah anak-anak murid yang ikut lagi. Ya Allah ya Karim. Public figure nih kalau berbuat salah, ya aja Pak. Pak Haji terkenal di sini, orang dermawan. Tak tahu entah kejadian sesuatu. Orang cepat respon. Maka karena menyatakan akan kebenaran itu, yaitu jadi baik serta orang yang menerima daripadamu akan perkataanmu, dari demikian itu dengan jalan memberi nasihat, pada hakikatnya bukannya dengan jalan berbantah. Jadi kalau kita untuk membagi nasihat kepada orang agar dipakai cakap kita itu dengan cara yang baik, tidak dengan berbantah. Dan bagi nasihat itu, dan bagi nasihat tadi, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran itu, sirah itu perkataan yang lemah lembut, yang lemah lembut, dan berkehendak di dalamnya kepada perkataan yang halus-halus, jangan perkataan kasar. Kau mengajilah, udah tua pun tak mengaji, nak jadi hantu kau, kan kasar tuh. Walaupun tak jadi hantu pun benar nanti, tak boleh kita bilang gitu. Tak, tujuannya untuk baik mengajak tuh, tapi bahasanya kasar. Tahu kau meninggalkan sembahyang itu hukumnya, kau tak sembahyang, udah tua bangka tak sholat. Menurut kajian Syafi'i bilangnya pula gitu. Itu tuh ada pidananya, pancung leher kalau orang tak sholat. Sampai waktu penjamaannya.
Cocok, dibilang tuh cocok, tapi dia ngomong itu kasar. Tak tunduk ke antum. Bukan malah dia mau ikut, malah sebaliknya. Kurang ngajar kau ya sembahyang. Kau bilang kau bunuh, sebelum kau bunuh aku bunuh kau dulu. Perkataan halus. Dan jika tiada yang demikian itu, niscaya jadi nyata kejahatan. Dan adalah binasanya itu terlebih banyak daripada baiknya. Kalau kita praktekkan cara-cara dakwah seperti itu, kata-kata kasar, malah baiknya itu sedikit, lebih banyak binasanya. Itu kadang-kadang dakwah itu bisa tak berjalan mulus. Akhirnya bisa terjadi pro kontra antara orang Islam itu sendiri. Nah, itu yang kita takutkan. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa man khalata mutafaqihatal asr ghalaba ala tabi'ihi al-mira wal jidal wa asura alaihi simta alaihi samtu idza alqa alaihim ulama usu inna dzalika wal fadlu wa anal qudrata alal muhajjati wal mujadalati wal munaqashati huwallazi yatamaddahu bihi fa firra minhum firaraka minal asad. Ini barang siapa yang bercampur akan orang yang baru belajar ilmu fikih, dia baru menuntut ilmu salat, ilmu fikih pada masa ini, masa Imam Ghazali, bukan masa kita ini, masa dulu. Niscaya ghalib atas tabiatnya, ghalib kebiasaannya, tabiat dirinya, kebiasaan dirinya itu berbantah-bantah pada bicara masalah ilmu. Kebiasaannya orang baru belajar itu berdebat saja krojonya. Udah dapat ilmu ini, kok dapat ini? Wah, debat. Ayo, gatal aja deh. Wah, udah dapat ya. Usolli itu bid'ah. Dipakai usoli babuih muncung kalian itu tak diterima oleh Allah. Bid'ah, ad-dolalah, dolalah pula sesat. Setiap sesat itu nar, neraka tempat kalian. Ya Allah. Awak kan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Marah pula dia. Awak pakai usolli. Wah, biarkan kenapa? Karena waktu saat baca usolli itu udah sholat apa belum? Belum sholat. Ngapain kita bingung? Daripada mencaci maki di sebelum itu. Barulah Allahu Akbar. Kunun. Bid'ah alaikum. Tampung tangan pula rakaat kedua. Pak Haji yang kono. Allahumma hadina fi man hadait. Bid'ah. Bid'ah itu tak pernah dibuat Nabi, sanksinya neraka. Neraka aja pula. Itu akhirnya terjadi perdebatan. Kalau tak bawa kunut dia, kita tidak masalah. Sahkah sholat kalau tak bawa kunut? Sah. Kalau bawa kunut lebih baik. Jadi menurut kajian kita yang kita pelajari, kunut itu adalah sunnah abangah. Usolli itu dianjurkan. Baik kalau dibuat. Kalau tak buat masalah. Kunut pun demikian. Karena sunnah abangah kalau ditinggalkan dianjurkan pula sujud sahwi. Ini risih di orang bak kunut. Tak mau bak kunut, bantailah. Asalkan jangan orang bak kunut tuh dibilang bid'ah dolalah, menyesatkan. Mudah-mudahan tak ada seperti itu. Itu contoh. Kok di bidang tauhid, Allah Ta'ala duduk bersela di atas arsy. Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah bertangan, Allah duduk. Kalau kajian kita, Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat. Kalau bertempat dia baharu. Itu kajian tauhid.
Makanya kita pelajari kajian tauhid yang versi Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kau tidak nanti entah kemana-mana lah itu. Asalkan Tuhan terbayang dari atas langit sana. Jangan sekali-kali kita katakan Tuhan itu bertempat. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di muka, tidak di belakang. Tapi Allah Ta'ala itu wujud, ada. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dikajilah nanti sifat 20 itu. Kalau di batu bara sana Pak, di mana? Di Tanjung Tiram. Mana asal Pak? Batu bara kan? Kaji sifat 20 itu. 1 sifat nafsiyah apa? Wujud. 7 sifat salbi, 5 sifat salbiyah. Idam baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamu ta'ala bi nafsi wa daniyah. 7 sifat ma'ani qudrah iradah ilmu hayah sama basar dan kalam. 7 sifat ma'nawiyah qadiran muridan aliman hayyan samian basiran mutakalliman. Itu tentang tauhid. Ada juga perdebatan. Di zaman dulu. Sekarang pun ada juga perdebatan. Jadi perdebatan itu yang tidak ada hasil kita tinggalkan. Jangan kita diperdaya oleh syaitan. Jadi dengan cara nasihat. Jadi barang siapa bercampur itu perkataan Imam Ghazali di saat itu. Biasanya pula tidak semua. Dia baru-baru belajar ilmu fikih. Itu kan terjadi masalah ini. Terjadi berdebat. Itu. Perdebatan. Maka jangan kita termasuk di situ. Dan mencela perkataan orang. Dan susah atasnya diam. Kenapa? Karena menjatuhkan kepadanya oleh orang alim yang jahat. Ulama as-su' bahwa yang demikian itu yaitu jadi kelebihan dan kemegahan. Dijatuhkannya orang, bangga dia. Karena dia dapat jadi gurunya, guru ulama juga, tapi as-su', ulama jahat. Memang udah didoktrin oleh ulamanya nih. Memang untuk berdebat dia. Bangga dia, wah dia lah hebat. Jadi kemegahan dia. Dan bahwa kuasa atas mendirikan dalil, mampu dia mendirikan dalil. Kuasa atas membantai akan perkataan orang, dia mampu membantahnya. Kuasa atas menjawab perkataan orang, yaitu dapat kepujian sehingga dipuji orang. Wah hebat si Polan. Kalah ulama serban besar tuh dibantai. Dia pun bangga. Aja itulah. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu seperti apa? Inilah tadi dibilang oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Firaraka minal asad. Lari daripada seperti lari daripada harimau. Ada harimau masuk sini Pak. Masuklah di sini, buka jendela. Tak pakai assalamualaikum. Lari tidak Pak Isa duluan. Karena Pak Isa dulu nampak. Pak Haji itu tak nampak dia belakangan. Puntang panting kita. Lebih takut kita lagi daripada dicontohkan seandainya ada harimau mau menerkam kita. Macam mana lari gitu? Putih tapak kaki kita. Iya kan? Putih. Tengok putih tapak kaki itu. Memang jarang tapak kaki itu hitam ya Pak. Walaupun warna kulit kita beda-beda, tapak kaki itu rata-rata putih. Tak ubah kuku. Walaupun kuku nih, walaupun warna kulit kita beda, hampir sama aja, ya kan? Kuku. Tidak menurut warna kulit. Kalau putih dia putih kuku. Kalau kuning badannya kuning kukunya. Kadang ada orang putih dia kuning kukunya, agak kuning. Jadi rata-rata sama. Itulah bapak rahimakumullah, ibu-ibu yang tak datang. Jadi kita jagalah itu. Mudah-mudahan kita bisa seperti lari daripada harimau. Habislah permasalahan Miraq dan Jidal tentang menjaga lidah. Jadi yang pertama tadi, jaga lidah daripada dusta. Jangan kita berdusta. Yang kedua, jangan menyalahi janji.
Karena mulut kita yang berjanji, tepati janji kita tu. Baik sama istri, gitu juga. Janji. Nanti kalau tahun depan, nah, kalau abang sehat, bahkan menjadi nazar pula. Kalau abang sehat, iya, raun. Pokoknya yang baik-baik, yang apalah, yang sunat. Kalau nazar itu yang sunat, tidak yang mubah dia. Kalau aku sakit ini janji kepada Allah, sembuh nanti aku puasa. Janji sama bini. Nanti kalau dapat gajiku lebih, ada dapat pesangon apa namanya itu? Bonus, maka akan kubolikan anting-anting sekian gram. Tak dibolikan, merengeklah bininya. Itu berdosa kita. Kita sudah janjikan, kecuali dimaafkan oleh tempat kita berjanji, itu lain hal. Kemudian yang ketiga riba, ini bahaya. Yang keempat mirok dan jidal akan datang insyaallah. Yang kelima menjaga lidah kita daripada menyucikan akan diri. Apa maksud mensucikan akan diri? Insyaallah di lain waktu dan kesempatan akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan lidah kita ini bisa kita kontrol, kita kondisikan hanya kepada yang baik-baik saja. Kalaupun terlepas kata-kata kita yang tak baik, cepat-cepatlah kita lari daripada itu. Tinggalkan dia. Teruslah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu kadang-kadang ada ghaflah, dia lalai. Tapi kata-katanya cocok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dia tak tahu artinya. Tak masalah. Pokoknya berzikir daripada mencaci maki dia. Pokoknya la ilaha illallah. Melantaknya situ. InsyaAllah dari dia nanti zikirnya itu ghaflah. Nanti barulah nanti ada hudur hadir hatinya. Seharusnya seperti itu. Baik dengan lisan maupun dalam hati. Langgengkanlah itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama. Itu mudah-mudahan kemanapun kita pergi dijaga oleh Allah. Tidak dibahayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kita mendapat bahaya dari musuh-musuh kita. Baik itu dari kalangan manusia, jin, ataupun penduduk langit dan penduduk bumi sekalipun. Amalkanlah itu. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama. Diamalkan saja. Jangan kita terbayang nampak musuh nanti banyak utang takut dikejar-kejar orang. Tak seperti itu. Jadi nanti doa pada hutang itu minta mudahkan kita. Kalaupun berjumpa sama yang tempat kita berhutang tu tak payah marah dia. Jadi bisa ditempu. Boleh juga begitu karena ketiadaan kita. Bukan mau menokoh-nokoh. Itu saja yang bisa disampaikan kepada Allah semenampun. Kepada bapak-bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.